Shalom everybody. Selamat sore bagi kita semua. Selamat Paskah dan selamat hari ulang tahun untuk perwakil yang ke-41. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya minta kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang dikasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu merendahkan hati kami, memohon untuk Engkau berbicara kepada kami semua lewat hamba-Mu. This is your moment, God. This is your celebration. It's all about you. We celebrate you, Jesus. So would you speak, please, through me. Speak to each and everyone's heart. Touch and change us. Jamah dan ubah kami untuk mengerti arti makna dari the greatest love atau kasih yang paling besar yang Engkau pernah tunjukkan dalam sejarah umat manusia. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dan Raja di dalam kekekalan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Dan dia menunjukkan kasihnya lewat ayatnya yang kelima yang kita boleh temukan dalam Roma 8. Apa ayat yang kelima dari Roma 8? Yaitu Allah mencurahkan kasihnya di hati semua manusia oleh Roh Allah. Di sini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus mengaitkan pribadi ketiga dari Trinitas, yaitu Roh Allah. Roh Allah yang mencurahkan kasih Allah di dalam hati manusia untuk apa? Supaya manusia dapat mengerti kasih ini yang belum pernah dialami oleh manusia. Kita di Amerika mengenal ada phrase atau frase yang berkata, orang mengasihi because you stole my heart. I love my husband because he stole my heart. Saya mengasihi suami saya karena suami saya mencuri hati saya. Sore malam ini saya memberitahukan kepada kita semua bahwa Allah tidak pernah mencuri hati kita untuk kita mengasihi Dia. Tetapi justru sebaliknya, Allah bukan cuma memberi, tetapi Dia mencurahkan kasih-Nya di hati manusia supaya kita dapat mengerti kasih-Nya dan dapat mengasihi Dia kembali dan dapat mengasihi manusia. Katakan amin. Dia mencurahkan. Dia tidak cuma memberi, tetapi mencurahkan secara generously, secara murah hati. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu boleh dapat memberi waktu untuk Tuhan seperti malam ini, boleh dapat mengampuni orang, boleh dapat memberi lewat finansial, boleh dapat menunjukkan kasih kepada sesama, boleh dapat tidak berdosa. Itu karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Kita melayani Allah yang sangat murah hati. Karena itu sebabnya kita dapat bermurah hati. Jadi frasenya di sini apa? Jadi Allah dapat Allah tidak mencuri hati kita untuk mengasihi Dia, tetapi justru Allah mencurahkan kasih-Nya di hati manusia lewat Roh Allah. Itu greatest love di frase ini. Dan kemudian kita melihat bahwa Kristus telah mati. Kenapa Allah menunjukkan kasih-Nya? Bukan Allah yang mati, tetapi Kristus. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus juga mengungkapkan identitas dari Yesus yang adalah pribadi kedua di dalam Trinitas. Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14 dalam Yohanes 1 berkata bahwa firman ini yang adalah Allah telah menjelma menjadi manusia.
sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah Allah menjelma menjadi manusia di dalam tubuh Kristus sebagai anak Allah yang tunggal dan mati di kayu salib untuk menebus dosa penolakan dan merendahkan Yesus ini. Tidak cukup untuk manusia mati. Kalau cuma Bapak Ketua Perwakilan yang mati, dosa kita masih ada dalam hidup kita, tidak terbayar lunas. Nggak mungkin yang mati Ibu Yoke yang minta saya hubungi saya melayani firman Tuhan. Nggak mungkin Ibu Yoke yang mati terus dosa kita. Bahkan dosa semua manusia boleh mati di dunia ini. Darah tercurah dari semua manusia, ditambah binatang pun, darah dari hewan pun, gabung dengan darah seluruh umat manusia, tidak mampu membayar lunas dosa manusia. Tetapi dosa manusia yang melawan Allah dikorbankan lewat darah dari Allah itu sendiri yang menjelma di dalam tubuh Kristus menjadi manusia, sehingga dosa manusia boleh terbayar lunas sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi apa arti greatest love? Kasih yang paling besar dalam frase ini. Kasih yang paling besar dalam frase ini yaitu Allah yang telah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia dalam tubuh Kristus, telah berkorban lewat darahnya tercurah supaya dosa manusia terbayar lunas sekali dan untuk selama-lamanya. Frase ketiga yaitu ketika kita masih berdosa. Di sini Rasul Paulus bilang kita, ketika kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti siapa Rasul Paulus, maka kita dapat mengerti mengapa dia pakai bahasa ketika kita masih berdosa. Dia adalah salah satu orang yang sangat merendahkan pelayanan Yesus dan sehingga menolak pelayanan Yesus dan juga pelayanan dari pengikut-pengikut Yesus sebelum dia ditemukan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus. Dia menolak Yesus, dia menolak pelayanan dari pengikut-pengikut Kristus. Dia tahu persis arti dari dosa ini, dosa penolakan kepada Kristus. Itu sebabnya dia bilang Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, betapa kita dapat melihat pengorbanan Kristus ini sangat berharga bagi kita semua, bagi mereka di zaman Rasul Paulus dalam suratan Romawi dan juga bagi kita semua. Amin. Kristus tidak selamanya mati pada hari ketika dia bangkit. Pada hari ketika dia bangkit ini, kita sekarang merayakan hari Paskah ini, berarti di sini dalam frase ini ketika kita masih berdosa, Yesus mati ketika kita masih berdosa, ini merupakan satu perubahan status. Karena kita tahu Yesus tidak mati selama-lamanya, Yesus bangkit pada hari ketiga. Jadi status kita waktu Yesus mati ketika kita masih berdosa. Status kita adalah orang berdosa ketika Yesus mati. Tetapi ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, status ini berubah. Berubah menjadi apa? Status ini berubah menjadi kita, menjadi orang-orang yang benar karena kebenaran Kristus yang hidup di dalam kita. Status berubah. Dari orang berdosa, dari orang yang menolak Yesus menjadi orang yang benar. Kematian Yesus membuat orang yang berdosa, yang berpaling kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, ikut mati di dalam kematiannya, di dalam pembaptisan di dalam Kristus. Ketika pembaptisan di dalam Kristus terjadi, orang yang percaya kepada Yesus ikut mati di dalam kematiannya. Apa yang mati? Dosanya mati. Semua sifat manusianya mati. Yang egois, yang tidak mau mengampuni, yang tidak suka, yang
tidak mau lihat orang berhasil. Itu semua mati di dalam kematian Yesus, dalam pembaptisan di dalam Kristus. Tetapi ketika kita bangkit keluar dari pembaptisan dalam Kristus, maka kita pun menerima satu status yang baru, status dari kebangkitan Yesus, yaitu status kita mendapat mahkota kebenaran, yaitu kita menjadi orang-orang benar. Status kita punya terima mahkota, dan mahkota ini tidak bisa dilihat oleh mata fisik ini, tetapi mahkota ini, mahkota kebenaran ini dapat dilihat oleh iman saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara tahu kita memakai mahkota kebenaran. Coba cek kepala saudara. Ada mahkota kebenaran. Dan kita bisa lihat mahkota kebenaran ini karena iman kepada Kristus. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kita bukan lagi orang berdosa. Kita statusnya bukan penolak Yesus, tetapi statusnya adalah orang benar. Bukan karena saya dan saudara, tetapi karena pengorbanan dari darah Yesus sendiri. Itu sebabnya Allah mendemonstrasikan kepada kita kasihnya itu ketika Yesus mati waktu kita masih berdosa. Supaya apa? Supaya manusia tidak menyombongkan diri tentang keselamatannya. Supaya tidak ada satu orang bilang saya selamat karena saya melakukan ini. Tetapi Allah justru menunjukkan kasihnya lewat kematiannya ketika kita masih berdosa. Supaya Allah sendiri yang terima kemuliaan itu, karena dia menunjukkan kemurahan hatinya untuk menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa. Justru ketika kita masih berdosa, haleluya, kita menerima ini mahkota kebenaran. Justru kita tidak berbuat apa-apa. Jadi gereja selebnya di sini apa? Apa arti gereja selebnya di sini? Allah sayang kita semua waktu kita masih berdosa. Allah nggak sayang kita waktu kita berbuat baik. Allah sayang kita waktu kita berdosa. Bukankah ini the greatest love? Orang mengasihi orang lain ketika dia berbuat baik. Gak ada satu manusia yang mau kasih orang ketika dia menolak manusia yang lain. Tetapi Allah justru menunjukkan kasihnya ketika kita menolak dia, supaya keselamatan yang kita terima itu benar-benar murni karena kasih karunia Allah, karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum saya akan mengakhiri firman Tuhan ini, saya mau tanya. Saya sudah bagikan arti-arti dari kasih Allah ini dalam setiap frase dari 3 frase yang saya bagikan. Bagaimana Allah mendemonstrasikan kasihnya menjadi satu pengalaman satu-satunya dalam hidup pengalaman sejarah manusia, supaya manusia dapat melihat bahwa cuma Allah yang mengasihi sebesar ini. Kemudian Allah mencurahkan, Allah tidak pernah mencuri hati manusia untuk mengasihi dia, tetapi dia mencurahkan kasihnya supaya kita dapat mengerti kasihnya itu kasih yang sangat besar. Dan Allah juga menunjukkan bahwa identitas kita ini di dalam Kristus adalah kita memiliki roh kebenaran. Karena Yesus ini sudah memberikan kebenaran itu kepada kita, sehingga kita dapat memiliki akses kepada Allah 24/7. Oleh karena mahkota kebenaran ini kita dapat masuk kepada Allah 24/7.
favor ini, kita terima perkenanan Allah dan kasih karunia Allah, sehingga apa saja yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kuat, tetapi ada perkenanan Allah. Karena mahkota kebenaran yang kita terima. Amin. Kita dapat ini satu spesial dari Tuhan. Kita bukan musuh Allah lagi dalam konteks Roma 5 ini. Yang tadinya musuh Allah, tetapi oleh pendamaian karena Kristus kita direstorasikan hubungan kita dengan Allah, sehingga kita boleh berdamai dengan Allah. Kita tidak dipanggil musuh lagi, tetapi kita dipanggil sahabat, bahkan anak-anak Allah. Sehingga oleh karena kita bukan musuh Allah, oleh karena kita dibenarkan ini, kita memiliki pengharapan bahwa kita tidak akan dihukum lagi, tetapi kita akan memiliki kehidupan yang kekal bersama Yesus ini di sorga selama-lamanya. Inilah yang kita terima dari mahkota kebenaran itu. Tapi apa maknanya? Apa maknanya bagi saya dan saudara setelah kita mengetahui arti dari kasih yang paling besar ini? Mari kita melihat makna dari kasih yang besar yang Allah tunjukkan ini bagi kita. Pertama, supaya kita dapat mengasihi Allah kembali, karena kita sudah mengerti kasih Dia yang Dia sudah curahkan di hati kita. Dan kedua, bukan cuma dapat mengasihi Allah kembali, tetapi kita dapat mengasihi sesama. Itulah makna dari Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar. Dan kemudian kedua, kita dapat mendemonstrasikan kasih yang sama. Apa demonstrasinya? Kita dapat mengasihi bukan cuma sesama, cuma bagi orang sesama gereja, bukan cuma sesama denominasi, tetapi kita mengasihi semua bangsa, bahkan musuh sekalipun. Amin. Karena Allah mendemonstrasikan kasih-Nya bukan kepada orang baik, bukan kepada orang yang benar, tetapi kepada mereka yang menolak Yesus dan merendahkan Yesus. Kita pun yang sudah mengerti kasih Allah ini, mari kita dapat mendemonstrasikan bersama-sama, tunjukkan pada dunia bahwa kita yang memiliki kasih Allah dapat mengasihi orang yang menolak saya dan saudara. Kita dapat mengasihi orang yang merendahkan kita. Siapa yang percaya? Angkat tanganmu dan katakan amin. Itulah makna dari kasih Allah yang besar ini ditunjukkan kepada kita. Dan kemudian kita dapat menghargai status dari pembenaran ini. Status di mana kita mengenakan mahkota kebenaran. Kita ini bukan orang sembarangan, tetapi ada keilahian di dalam hidup kita ketika Allah mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita. Kita bukan 100% manusia lagi in a sense. Amen. Karena Allah menunjukkan kasih-Nya, mencurahkan kasih-Nya di dalam hidup kita, dan kita ditebus dengan darah Yesus, kita diangkat menjadi anak, maka kita menjadi keluarganya Yesus. Dan di dalam tubuh kita adalah bait Allah, di mana Allah tinggal di dalam hidup kita. Maka kita bukan 100% manusia lagi, ada keilahian di dalam hidup kita. Katakan amin. Itu sebabnya kita harus menghargai status ini dan tidak memandang remeh dalam pergaulan, di dalam apa saja. Anak-anak muda, engkau harus tahu identitasmu, bahwa engkau sangat berharga. Ada keilahian di dalam hidupmu. Allah itu diam di dalam hidup kita semua. Kasih-Nya Dia. Itu makna dari Allah menunjukkan kasih yang besar. Dan yang terakhir, maknanya, karena kita menerima mahkota kebenaran, Allah betul mati di dalam Yesus, mati untuk orang berdosa, tetapi Allah tidak pernah mencintai dosa. Allah mati untuk orang berdosa karena Dia mengasihi orang itu, tetapi Allah benci dosa. Sehingga saya dan saudara yang sudah menerima mahkota pembenaran, kita yang sudah dimatikan di dalam kematian Yesus, dalam pembaptisan di dalam Kristus, dan dibangkitkan menerima
Yesus, kita pun yang sudah menerima mahkota kebenaran, sama-sama kita setuju bersama Allah. Katakan kita pun benci dosa. Sehingga orang yang hidup di dalam mahkota pembenaran Yesus adalah orang yang sama seperti Allah. Orang yang tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Amin. Kita akan mempertahankan hidup dalam status yang baru, yaitu manusia yang benar, memiliki the right standing with God, memiliki status yang benar di hadapan Allah. Tapi bukan berarti kita mendapat license untuk berdosa, tapi justru sebaliknya, karena mahkota kebenaran ini, kita seperti Allah, benci akan dosa itu sendiri. Amin. Dan kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Dan oleh karena pendamaian yang kita sudah terima bersama Allah, kita dapat berdamai satu dengan yang lain. Itu sebabnya saya lihat perwakilan boleh merayakan hari yang luar biasa ini, Paskah, kebangkitan dari Yesus dan HUT yang ke-41, karena damai yang dari Yesus sudah kita terima. Itu sebabnya kiranya terus dapat mempertahankan kerukunan dan pendamaian satu dengan yang lain untuk membawa kemuliaan bagi nama Yesus semata-mata. Tundukkan kepala bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kiranya roh Allah yang kuat itu akan terus memeteraikan firman-Mu, yang bukan adalah pekerjaan hamba-Mu lagi. Hamba sudah menyampaikan benih dari kebenaran firman-Mu, Bapa. I'm only your tool. Do what I cannot do, Father. Do what only you can do. To grow the seed of your truth in each and everyone's heart. Untuk dapat menumbuhkan benih yang sudah ditaburkan, yang Engkau sendiri, yang cuma Engkau sendiri dapat kerjakan. Supaya kami semakin berbuah lebat untuk kemuliaan nama dari Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami semua dan bangkit pada hari ketiga, dan merubah status hidup kami sekali untuk selama-lamanya menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami terima firman. Haleluya. Amin.